Selamat pagi saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di ibadah online hari ini. Kita mau naikkan pujian syukur kepada Allah yang terus-menerus mengasihi kita. Sebelum kita menaikkan pujian, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tak habis-habisnya di dalam hidup kami. Saat ini kami berkumpul untuk beribadah kepadamu, kami mau memujimu, menyembahmu, mendengar firmanmu. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya ibadah kami menjadi keuntungan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Kita akan naikkan pujian anggur baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh
perhatikanlah bahwa pada hari-hari terakhir, masa-masa kesukaran akan datang. Pelanggaran semakin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan seorang penolong, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kita mengenal Dia, sebab Ia menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Seorang penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan mengajarkan segala sesuatu dan akan mengingatkan akan semua yang telah Tuhan katakan kepada kita. Damai sejahteranya ditinggalkan bagi kita. Damai sejahteranya diberikan kepada kita. Dan apa yang Dia berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita akan naikkan pujian, Allah Roh Kudus penuhi kami. Penuhi kami.
Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur bahwa memang lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena di hadirat-Mu Tuhan, kami temukan damai sejahtera yang tidak bisa kami dapatkan dari dunia ini. Biarlah sungguh Tuhan, puji-pujian kami, ucapan syukur kami, sungguh berkenan Tuhan ke hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kami ingin membuka hati kami Bapa untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu hari ini Tuhan. Engkau sajalah Tuhan yang memberikan hikmat kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman saja, tetapi biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu saja Bapa yang sungguh melekat dalam hati kami, menuntun kami, memerdekakan kami, membawa kami di jalan kebenaran-Mu Tuhan, supaya hidup kami setiap hari berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi, saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Ya, hari ini adalah hari Pentakosta sebetulnya ya. Tetapi hari ini saya akan melanjutkan tema menantikan kedatangan Kristus ya, supaya bisa selesai. Kita akan melihat kembali kitab Wahyu ini tujuannya ya. Di Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3 kita lihat kembali. Jadi seluruh kitab Wahyu ini berasal dari Allah Bapa ya, diberikan melalui Tuhan Yesus kepada Yohanes untuk disampaikan kepada gereja-gereja ya. Gereja-gereja yang mana semua ya. Sejak gereja pertama di Kisah Rasul ya, sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali menjemput gereja naik ke sorga ya. Jadi sepanjang gereja ada, maka pesan yang Tuhan sudah siapkan di kitab Wahyu ini harus diperhatikan, yaitu dibaca, didengarkan dan dituruti ya, apa yang ada tertulis di dalamnya. Karena di sana ada pesan-pesan penting ya yang merupakan rahasia, yaitu mengenai hal yang akan terjadi. Nah, karena kita hidup di zaman yang kemudian yaitu 2021 ya, kalau sekarang dikurangin Wahyu ini ditulis diperkirakan tahun 95, 96, jadi hampir 2000 tahun yang lalu, maka kita sudah melihat banyak yang tergenapi sebetulnya ya, bukan lagi yang belum terjadi. Tetapi waktu ditulis, waktu diberikan Wahyu ini kepada Yohanes, belum terjadi gitu ya. Yang tertulis ini belum terjadi. Ya, di situ sekali lagi kita ulang, Tuhan ingin ini ditunjukkan ya kepada gereja-gereja, diperlihatkan karena berupa banyak gambar, berupa banyak semacam film gitu ya. Nah saudara, walaupun nantinya kita melihat ada banyak kesusahan di dalam kitab Wahyu, apa yang akan dialami itu berupa kesusahan, tetapi kita perlu melihat ujungnya ya. Bagian akhirnya seperti apa gitu ya, dikasih lihat sebetulnya dari depannya udah dikasih lihat, tetapi kita perlu perhatikan juga di bagian akhirnya. Misalnya Wahyu 17 ayat 13 dan 14 kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka seia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Jadi ujungnya itu happy ending saudara ya. Kemenangan terhadap mereka. Mereka ini siapa nanti kita lihat ya.
kemenangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan bersama-sama dengan kita yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Ya, Tante sering bawa ini, harus setia. Jadi bukan hanya saudara percaya saja, tetapi harus membuktikan kesetiaan sampai akhir ya. Kemenangan ini nanti tandanya yang terlihat oleh seluruh umat manusia, seluruh makhluk di bumi adalah kedatangan Kristus, tentunya di awan-awan ya. Ini klimaksnya saudara. Ya, gambar berikut. Nah ini ya, kita menantikan ini, menantikan kemenangan yang dijanjikan sebetulnya, perayaan besar, kemerdekaan atau kelegaan yang besar itu ya. Nah, jadi ujungnya udah jelas happy ending, tetapi saudara sebagaimana film-film ya ataupun kisah hidup manusia yang happy ending itu bagaimana biasanya saudara? Prosesnya gimana biasanya? Kalau saudara sering lihat film, pasti pengennya happy ending ya, apalagi tentang kisah-kisah nyata seperti itu yang seolah-olah memang itu benar terjadi. Karena kalau ujungnya kalah yang peran utamanya dan atau malah mati dan sebagainya, itu malah sedih, itu yang nggak enak. Yang kita harapkan itu ya ujungnya itu happy gitu ya, sukses atau menang. Tetapi kisah seperti itu prosesnya selalu nggak mungkin happy, banyak sedihnya biasanya ya. Kisah-kisah seperti itu bisa sedih dulu, wah makin memuncak malah itu ya, problemnya makin banyak gitu ya. Di ujungnya doang baru selesai semua. Nah saudara, jadi happy ending itu bukan berarti happy selalu ya saudara. Nggak, kalau happy selalu nggak rame saudara. Nah itu gambaran bahwa dalam kehidupan manusia yang seperti itu sebetulnya itu kan juga ada bagian dari cara Tuhan mengerjakan rancangannya ya atas manusia. Nah saudara, kita bisa melihat gambaran ya secara garis besar mengenai apa sih sebetulnya yang Tuhan mau kasih tahu ke gereja ya dulu waktu 2000 tahun lalu melalui Yohanes, melalui penglihatan yang ditulis dalam 22 pasal ini, sebetulnya intinya apa gitu ya. Nah kita bisa lihat dari garis besar kitab Wahyu ini ya. Ini saya dapat dari buku-buku sebetulnya ya. Sudah kita tertolong sekali oleh mereka. Jadi tema dari kitab Wahyu atau tema dari pesan Tuhan untuk gereja sepanjang zaman itu adalah mengenai kemenangan Kristus dan gerejanya atas iblis dan para pembantunya ya. Ingat tadi mereka itu bersehati sekata, iblis dan para pembantunya, nanti ada binatang, ada pelacur, itu mereka tuh kompak saudara, melawan Kristus dan gereja. Tetapi ujungnya adalah kemenangan ya, saudara. Nah bagaimana proses mencapai kemenangan ini? Ternyata saudara, kitab Wahyu ini sendiri kita bisa bagi dua. Pertama adalah pergumulan di atas bumi, mengenai pergumulan umat-umat Tuhan ya di muka bumi, di mana gereja dianiaya oleh dunia ya, tetapi Tuhan membalas ya. Mereka yang menganiaya ini dibalas oleh Tuhan dan gereja dilindungi oleh Tuhan dan akhirnya menang. Itu kita akan temukan di Wahyu pasal 1 sampai pasal 11. Dan ini dibagi 3 bagian yang paralel ya saudara. Jadi Wahyu ini menceritakan semuanya ada 7 bagian yang berjalan bareng sebetulnya. Bukan bagian 1 sudah selesai bagian 1, bagian 2, bagian 3, bukan begitu. Yang terjadi adalah 7 bagian yang bekerja bersama-sama ya. Temanya beda-beda, ada 7 tema besar ya. Dan 7 tema besar ini dibagi 2, itu tema pertama 3 bagian, tema keduanya 4 bagian. Ini semacam pola di kitab Wahyu itu banyak 7 semua, lalu 7-nya itu ada yang 4 plus 3, ada yang 3 plus 4 seperti itu ya. Kita akan menemukan pola seperti itu. Jadi Wahyu ini merupakan karya sastra lah ya, yang tingkatnya sangat tinggi. Jadi makin kita belajar itu makin menemukan keindahan ya. Tergantung tingkatan belajar kitanya ya.
Kalau mungkin baru awal-awal kita masih pusing-pusing ya, karena ini seninya tingkat tinggi, baik secara bahasa, secara lukisan ya, secara hikmatnya juga memang tingkat tinggi. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang menulis gitu. Tuhan sendiri yang bikin gambarnya ya. Karena ini kan Wahyu ini gambarnya udah jadi gitu. Semuanya seperti sudah ada skenarionya, seperti sebuah film yang disusun dengan sangat baik oleh seorang sutradara, oleh penulis filmnya ya. Nah, di sini saudara, bagian pertamanya ini dibagi 3 ya. Ini 3-3-nya paralel. Pertama adalah Kristus di tengah-tengah gereja ya, 7 kaki dian ini kan melambangkan macam-macam gereja di sepanjang zaman ya. Dan Kristus ada di tengah-tengah. Nanti kita bisa lihat lagi gambarnya ya. Yesus itu selalu ada menyertai gereja ya sepanjang zaman. Ingat ya. Jadi bagian pertama dari kitab Wahyu yaitu pasal 1 sampai 3 itu mengenai gereja yang disertai oleh Yesus ya. Dan gereja sebagai kaki dian, sebagai terang bagi dunia. Jadi kita langsung ngerti, dari Wahyu pasal 1 ini mengenai peran gereja apa, dan Yesus bagaimana? Yesus menyertai ya. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Jadi Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3, pasal 1 sampai 3 itu berlaku dari gereja pertama sampai gereja nanti. Karena Tuhan mengatakan aku menyertai kamu, menyertai siapa? Menyertai gereja sampai kesudahan zaman, sampai Yesus datang kembali. Oke? Gereja harus seperti apa? Baca Kisah pasal 2 sampai 3. Di situ nasihat-nasihat mengenai gereja-gereja yang ditegur, gereja-gereja yang dipuji, hal apa yang baik, hal apa yang tidak baik, ya. Mereka harus bagaimana, apa yang akan mereka hadapi, kesusahan apa, gitu kan. Harus bagaimana, semuanya ujung-ujungnya barang siapa menang gitu ya. Kita pasti menang kalau kita setia, kalau kita nurut apa yang sudah diberitahukan di kitab Wahyu. Bagian yang kedua, saudara, gulungan kitab dengan 7 meterai yang didahului di pasal 4 itu mengenai penglihatan mengenai tahta di sorga gitu ya. Ini banyak sekali yang bisa dinikmati sebetulnya, dan saya tidak mungkin menerangkan secara mendetail. Untuk sementara ini saya tidak akan melakukan itu karena pasti lama ya, sudah mungkin bisa puluhan kali khotbah gitu ya. Tetapi saya singkat-singkat saja sebagai pengetahuan dulu untuk saudara membaca kitab Wahyu seperti apa gitu ya. Karena ini disuruh Tuhan harus tahu, gereja harus tahu. Ini tantangan lah buat kita untuk belajar. Bukan berarti bagian-bagian Alkitab yang lain tidak penting, justru kita sudah belajar yang lain. Wahyu ini belum gitu ya. Menurut saya di gereja kita belum. Jadi kita sekarang mau coba belajar sambil tetap bolak-balik ke bagian-bagian yang lain karena selalu berkaitan sebetulnya ya. Semua yang ada gambaran di kitab Wahyu sebetulnya sudah pernah ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ya. Tapi tentu ada modifikasi ya. Ada tambahan dan sebagainya. Mengenai 7 meterai ini, saudara ya, secara singkat ini adalah mengenai lebih banyak mengenai aniaya penderitaan yang akan dialami gereja, tetapi juga dunia juga mengalami ya kesusahan. Jadi di meterai ini nanti dibukakan mengenai bagaimana gereja itu mengalami aniaya, mengalami penderitaan, terutama meterai ke-1 sampai ke-4 gitu ya. Karena nanti di meterai kelimanya itu mengenai doa-doa. Tetapi di bagian ujung meterai ke-7-nya itu nanti akan dibukakan mengenai 7 sangkakala gitu ya, sebagai jawaban doa nanti dari doa yang ada di meterai ke-5. Jadi yang berikutnya, bagian berikutnya itu adalah 7 sangkakala itu sebetulnya bukan untuk gereja, tetapi untuk orang-orang yang tidak percaya, yang menganiaya gereja ya. Seperti kita bisa bayangkan dari katanya, sangkakala itu adalah sebuah tanda peringatan gitu ya. Jadi saudara, gereja ini dianiaya oleh dunia, sebetulnya oleh iblis, dan lalu orang-orang yang dipakai iblis dengan pemikiran-pemikiran yang menentang bahwa ada Yesus, bahwa ada Tuhan yang harus dihormati. Lalu mereka berusaha supaya gereja itu adalah paham yang salah gitu ya, ajaran yang sesat atau yang bisa diabaikan.
Karena mereka tidak mau ada otoritas di atas manusia sebetulnya. Sederhananya seperti itu. Iblis tuh selalu menipu manusia dengan menaruh di dalam pikiran manusia bahwa manusia itu adalah makhluk yang tertinggi gitu. Yang boleh menentukan nasibnya sendiri. Makanya waktu ada paham yang menyatakan sebuah kebenaran bahwa ada Tuhan, bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan Tuhan itu harus dihormati dan Tuhan itu ingin manusia itu hidup mengikuti kebenaran, nilai-nilai yang Tuhan tetapkan. Manusia tidak mau sebetulnya, ya. Di dalam keberdosaan dan ketersesatannya yang sudah turun-temurun diteruskan melalui Adam, manusia tidak mau. Makanya dunia itu membenci gereja, saudara, menganiaya baik yang halus maupun yang terang-terangan, secara sistematis, ya. Saudara, mungkin kita di sini tidak merasa dianiaya dan sebagainya. Sebetulnya kita semua mengalami, saudara, secara sistem, ya, secara nilai-nilai. Karena kalau saudara bicara tentang Tuhan di dalam percakapan biasa itu orang tidak suka. Coba aja, saya sudah coba di grup-grup WA, SMA, SMP, ya, kuliah, orang nggak suka, nggak nanggapin. Walaupun sama-sama Kristennya banyak, sedikit yang seneng. Ya, yang senang bicara firman itu nanti harus bikin kelompok sendiri secara eksklusif gitu, ngomongin firman. Hanya yang benar-benar suka aja yang mau. Tapi kalau secara umum, ngapain sih ngomongin yang begitu, ya? Perbedaan agama gitu, ya. Kita kan nggak bisa ngomong semua agama menyelamatkan, saudara, karena kita tahu firman. Tapi kalau kita ngomong begitu, orang-orang nggak suka. Wah, kamu mah nggak toleran, kamu nggak kira-kira ngomong begitu dan sebagainya. Saudara, itu apa, saudara? Itu aniaya sebetulnya, ya. Kita jadi nggak bisa ngomong sebetulnya. Udah dibungkam. Udah jangan ngomong loh, ya. Jangan beritakan Injil, intinya kan begitu. Kalau saya tetap kekeh, ya udah saya akan dikucilkan secara sosmed, ya. Saya ngomong apa nggak ada yang jawab, nggak ada yang dengar. Mungkin pelan-pelan nanti saya dikeluarin gitu dari grup. Coba aja saudara lihat, ya. Ini secara dunia seperti itu. Kalau kita banyak ngomong tentang Tuhan, tentang kebenaran, orang nggak suka. Bahkan sesama Kristen juga begitu. Udah kerasa lah ada. Nggak enak lah ngomongin yang gitu. Ya, mendingan ngomong yang menyenangkan hati semua orang, ya. Perbedaan itu jangan dipermasalahkan gitu, ya. Orang agamanya ya biarin aja gitu, ya. Tapi kita kan nggak bisa, saudara, ya. Karena kita mengasihi mereka dan kita tidak mau mereka tidak mengenal Tuhan yang benar. Seperti itu, ya. Jadi ada aniaya. Nah, aniaya ini tentu tidak begitu dipahami, sebetulnya mereka melakukan itu juga tidak dipahami, ya, oleh orang-orang ini, oleh banyak sekali secara mayoritas di dunia. Lalu Tuhan membelanya dengan apa? Menghukum. Memberi peringatan dulu, saudara, ya. Sangkakala ini peringatan. Jadi belum final, belum murka Tuhan. Nanti sesudah diberi peringatan masih enggak nurut, maka orang akan mengalami cawan murka. Itu di bagian B, saudara, ya. Bagian B itu mengenai latar belakang rohani yang lebih dalam, di mana Kristus dan gerejanya dianiaya oleh iblis dan para pembantunya, di mana Kristus dan gereja menang. Itu Wahyu 12 sampai 22, saudara, ya. Dimulai dengan Wahyu pasal 12 sampai 14 adalah mengenai iblis yang dibuang dari sorga, di mana perempuan berdiri di atas bulan, ya, dengan 12 bintang gitu. Itu sebenarnya bisa artinya Israel dan atau juga gereja gitu, ya. Dan Yesus dilahirkan, anak laki-laki ini Yesus dianiaya. Yesus kan dianiaya, ya, selama di bumi itu oleh orang-orang Yahudi yang orang Farisi dan sebagainya, ya. Itu semua bagian dari peperangan ini, ya. Lalu bagian kelima itu 7 cawan murka, ya. Kalau tadi orang-orang yang menganiaya gereja itu hanya diberi peringatan, maka berikutnya itu mereka akan mendapatkan cawan murka. Contohnya saudara bisa temukan misalnya Herodes, lalu Nero. Nero itu mati masih umur 33 kalau nggak salah, masih muda, ya. Dia udah banyak nyiksa orang, tapi nggak lama mati. Saya lupa lagi, nanti saya akan sampaikan, ya, ceritanya tuh bagaimana. Jadi Nero itu matinya apa bunuh diri atau dibunuh, gitu, ya. Masih muda, saudara. Itu bagian dari penggenapan
sebetulnya. Jadi cara Tuhan bekerja itu seperti itu. Jadi Tuhan tidak membiarkan gereja dianiaya. Tuhan tidak membiarkan umat Tuhan itu diperlakukan dengan tidak adil ya. Dan Tuhan membalas, tapi kita mungkin tidak akan melihat secara jelas ya. Tapi sebetulnya Tuhan melakukan ini. Ini yang disebut di kitab Wahyu, saudara ya. Dan Tuhan itu mulai dengan peringatan dulu ya, 7 sangkakala. Jadi ada macam-macamnya di situ ya, 7 sangkakala itu. Lalu murka juga ada macam-macam. Saudara, jadi ini jalannya paralel. Jadi bukan 7 sangkakala selesai, lalu baru 7 murka. Kalau begitu ada orang yang nggak ngalami murka, cuma sangkakala doang. Ya zaman ini cuma sangkakala, enggak gitu. Orang pada zaman ini mengalami sangkakala, peringatan karena menganiaya gereja. Lalu mungkin berikutnya karena dia terus menganiaya gereja, akhirnya mengalami murka. Seperti itu sudah. Ya, kalau ingin memahami kitab Wahyu. Ya. Nah, bagian ke-6 adalah kejatuhan. Jadi ujungnya semuanya juga akan gagal gitu ya. Jadi proses berikutnya dari sesudah mendapat murka adalah mereka akan dijatuhkan oleh Tuhan, dikalahkan ya. Dan lalu yang terakhir adalah dihukum. Bagian ketujuhnya adalah dihukum. Ini semua prosesnya terjadi di setiap periode zaman, ini semuanya dialami sebetulnya. Tentu saja nanti seperti yang saya sampaikan waktu beberapa minggu yang lalu, tentu puncaknya adalah penghakiman terakhir. Dan di setiap bagian yang 7 bagian ini selalu ujungnya itu ada penghakiman terakhir. Saudara baca aja, ya. Selalu ujungnya itu ada penghakiman terakhirnya di bagian terakhirnya. Jadi kayak pola yang berulang gitu ya. Jadi ini mengenai semuanya itu sebenarnya dialami di setiap zaman ini seluruh kitab Wahyu ini. Tetapi puncaknya di kedatangan Tuhan. Nah saudara, jadi kalau kita ingin tahu secara garis besar ya artinya apa saudara? Gereja harus mengalami penderitaan. Umat Tuhan harus mengalami aniaya. Kalau saudara kebetulan ya lahirnya di negara-negara yang ekstrim ya seperti misalnya sekarang di Cina juga saudara kalau khotbah saya serahkan dulu skrip khotbahnya. Kemarin saya ngobrol sama Wilson ya yang memang lama di sana, gerejanya juga seperti itu. Khotbahnya harus ngikutin aturan mereka. Nggak boleh khotbah tertentu, nggak boleh tema-temanya itu nggak bisa semau seluruh Alkitab dibawa, nggak bisa, sangat dibatasi ya di Cina itu. Di negara-negara yang Muslimnya kuat tentu kayak termasuk di negara Indonesia di Aceh misalnya ya penderitaannya luar biasa. Apalagi yang dari kelompok mereka lalu mengenal Yesus itu luar biasa. Penderitaannya mungkin seperti yang nanti kita akan bahas mengenai jemaat di Smyrna. Jadi ada 7 macam gereja di mana tidak semua gereja mengalami aniaya yang berat. Apalagi Laodikia gitu ya, mereka hidupnya senang banget dah. Kita ini seperti yang mana gitu. Nah kalau kita nggak ngerti, ini Wahyu ini bohong mana? Kita nggak ngalamin aniaya. Iya kalau saudara nggak ngerti sih. Ya, nggak semua ngalamin aniaya, apalagi yang di negara-negara seperti Amerika, gereja ya sangat ditopang. Apalagi kemarin waktu zaman Trump ya, Trump tuh sangat menopang gereja. Ya senang lah orang Kristen di sana gitu ya. Di Australia, New Zealand. Tapi kalau saudara ada di negara misalnya di Ethiopia, di Afrika tuh yang lagi bergolak ya, kita susah. Orang Kristen susah ya, di Arab dan sebagainya, di Mesir. Jadi aniaya ini terus terjadi sampai hari ini belum selesai ya. Aniaya harus dialami oleh gereja ya. Iblis sendiri ingin menganiaya gereja dan Tuhan belum menghukum iblis, masih dibiarkan boleh gitu ya. Ini kita harus sadari ini, tetapi happy ending gitu ya. Kalau saudara mau menderita, kan gitu kan Tuhan bilang kalau orang menyayangkan nyawanya maka tidak layak bagiku. Tuhan Yesus mengatakan begitu. Jadi kita memang harus rela mati. Kalau kita harus mati demi mempertahankan iman, kita harus rela gitu ya. Itu tuntutannya sebagai umat pengikut Tuhan. Di sini juga Tuhan itu tidak mengubah apa yang memang harus dialami gereja seperti itu ya. Kita bisa melihat lebih jelas gambaran mengenai apa yang bakal dialami gereja itu misalnya di Wahyu pasal 6 ya, materai kelima saudara ya.
Ayat 9 sampai 11 kita akan coba baca. Ini adalah mengenai doa-doa dari para martir ya, orang-orang yang mati karena firman. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Saudara ya, jadi meterai kelima itu kita Yohanes diperlihatkan mengenai orang-orang yang sudah mati ya, mungkin di sorga ya. Jiwa-jiwa yang telah dibunuh karena firman dan karena kesaksian mereka ya, hidup mereka. Lalu ayat 10, dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Jadi ini seperti doa ya, kami dianiaya, bahkan masih ada banyak lagi nanti yang masih hidup di dunia gitu ya, dianiaya. Sampai berapa lama mereka boleh gitu ya menganiaya, tidak dihakimi, tidak dibalas ya. Lalu dijawab oleh Tuhan ya, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ini saudara ya. Jadi jumlahnya juga sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau jumlahnya belum pas, belum akan ada pembalasan. Pembalasannya itu yaitu sangkakala nanti ya. Kita lihat lagi di Wahyu pasal 7 ya. Ini mungkin kelanjutan dari meterai kelima ya. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya ya. Kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya, amin. 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, kepada Yohanes, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Siapa kumpulan orang banyak itu ya, dari berbagai bahasa, suku? Siapa mereka itu? Maka kata Yohanes ya, kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, jadi ini nanya bukan berarti nggak tahu. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Ya, keluar dari kesusahan yang besar. Jadi saudara, tadi kumpulan jiwa-jiwa ini berseru sampai berapa lama? Ya, berapa banyak lagi yang dibunuh? Ternyata saudara berikutnya ada banyak sekali ya, sekumpulan besar. Ini artinya saudara, sepanjang zaman gereja itu banyak sekali sebetulnya yang mati ya, umat Tuhan. Kita nggak ngalamin, kita nggak lihat, lalu kita pikir tidak terjadi. Kita nggak tahu persis. Karena tidak akan ada di koran-koran, saudara. Tidak ada, saudara. Sok aja. Sekarang juga nggak akan ada beritanya. Kalau ada umat, gak ada gereja ditutup, beritanya belum tentu ada, saudara, di berita nasional gitu. Mereka akan tutup seperti ini. Kita nggak akan tahu. Ini Tuhan beritahu sebelumnya supaya kita tidak kaget kalau kita melihat. Ya, kalau di Bandung, saudara, luar biasa penderitaan hamba-hamba Tuhan yang gerejanya ditutup. Ya, gereja-gereja kecil, GPDI banyak sekali. Di Ranca Ekek, di mana di situ tuh mau ke Majalaya tengah-tengah ya. Saudara Herson berkali-kali saudara ditutup ya. Untung bisa dibuka lagi. Ya, jadi sangat menderita kalau hamba Tuhan mah, ya, gereja ditutup gimana? Ya, saudara bayangkan aja kalau saudara ngalamin kayak gitu. Nah, saudara nggak ngalamin, bukan berarti penderitaannya tidak ada, ya.
Nah, ini penderitaan ini luar biasa sebetulnya ya. Tetapi ini memang harus terjadi. Saudara ya, harus terjadi, harus kita mengalami. Karena Yesus juga sudah menjadi teladan ya, Yesus menderita. Mereka keluar dari kesusahan besar. Jadi kesusahan besar itu di kitab Wahyu, seringkali orang menafsirkan kesusahan besar itu nanti antikris datang 3,5 tahun aniaya. Tapi kalau itu dikesanakan nggak cocok sebetulnya. Apalagi karena orang-orang Kristen itu nggak akan masuk di situ. Berarti kan yang mengalami kesusahan besar itu juga cuman bangsa Israel ya, sedikit jumlahnya, satu bangsa. Ini nggak cocok saudara. Ini adalah berbagai bahasa, berbagai bangsa, gitu ya. Kumpulan besar. Jadi yang dimaksud kesusahan besar di sini sebetulnya adalah penganiayaan gereja sepanjang zaman. Itu saudara. Itu kesimpulannya begitu. Karena sangat jelas. Nggak bisa kita menyimpulkan ini nanti. Jadi memang gereja harusnya terhibur dengan baca kitab Wahyu. Tuhan nggak diam kok, gitu ya. Tetapi gereja sudah istilahnya ditakdirkan, suka tidak suka harus mengalami ini. Dan sebetulnya di mata Tuhan gereja itu akan lebih baik. Kalau sudah baca ya 7 jemaat, itu yang bagus itu bukan yang hidup lahiriahnya enak ya. Seperti Laodikia kan malah kacau gitu ya. Yang bagus itu justru yang Smyrna ya, Philadelphia, yang secara lahiriahnya malah susah gitu, mengalami banyak penderitaan dan aniaya. Justru mereka lebih bagus imannya. Nah ini saudara ya. Jadi mindset kita tentang mengenai berkat ya, tante bawa minggu lalu. Jangan menurut dunia saudara. Berkat yang dibutuhkan oleh kita itu adalah kekuatan untuk setia walaupun menderita. Menderitanya secara bagaimana kita akan lihat nanti ya. Yang dialami oleh jemaat di Smyrna misalnya. Oke saudara, jadi inilah ya secara garis besar apa yang akan dialami gereja ya aniaya. Peperangan, perjuangan iblis dan antek-anteknya untuk menjatuhkan setiap orang percaya supaya berhenti beriman, sebetulnya kurang begitu ya. Supaya nama Tuhan tidak dipermuliakan, supaya orang-orang tidak tertarik untuk mengenal Yesus. Jadi nama Yesus juga dianiaya namanya itu ya, dirusak. Melalui apa? Melalui kehidupan orang Kristen yang dipengaruhi oleh iblis. Tetapi ya ujungnya itu tetap gereja yang setia, saudara ya. Yesus dan gereja itu akan menang. Saudara, inilah ini yang ditentukan oleh Tuhan bagi gereja, dan kita ada di situ. Kita sudah melihat sebenarnya kalau kita punya laporan-laporan dari gereja-gereja ya, dikumpulin, mungkin kita wah ternyata luar biasa ya aniaya yang dialami gereja sepanjang zaman ya, luar biasa. Secara sistematis, secara politik negara-negara tertentu itu luar biasa. Kalau sekarang saudara ke Korea Utara itu bukan cuma ya, kalau di sana gereja nggak ada. Saudara di Korea Utara itu saudara setiap keluarga itu ada yang ngawasin. Jadi saudara pergi dari rumah itu ada yang tahu kamu mau kemana, mau ngapain. Nggak ada sekali kebebasan di Korea Utara itu. Setiap orang itu ada catatannya, ngapain hari ini, ketemu siapa, ya, pulangnya jam berapa. Ada satu asisten pemerintah. Gila nggak saudara? Ya, bagaimana bisa ke gereja? Nggak bisa. Korea Utara nggak mungkin bisa ada orang Kristen bertahan di sana. Kalau ketahuan, ya di rumah ngapain juga ketahuan. Baca Alkitab, udah pasti Alkitabnya dibakar, lalu dihukum mati. Korea Utara itu benar-benar ya mungkin memenuhi banget yang binatang gitu ya, dengan 666 itu cocok sebetulnya. Boro-boro beli atau nggak ada tanda nggak bisa beli. Benar-benar nggak, semuanya harus ngikutin di Korea Utara itu. Tapi itu kan tinggal satu negara aja ya yang masih seperti itu. Kalau dulu banyak sudah sebelumnya. Oke. Nah, seperti penglihatan pertama ya saudara mengenai gereja, gambarnya. Kenapa sih gereja itu harus seperti ini, pengalaman hidupnya harus seperti ini dan harus mengalami aniaya, penderitaan ya. Karena gereja itu adalah terang, saudara. Gereja itu adalah terang dunia, ya, kaki Dian, ya. Dan Tuhan Yesus menyertai, ya, sampai akhir zaman. Nah,
kita bisa menemukan di Yohanes pasal 3 bagaimana sikap dunia terhadap terang gitu ya. Kita akan baca secara cepat aja. Nah, saudara sudah hafal ya. Yohanes pasal 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan selamat, ya, tidak akan dihukum. Tetapi kalau tidak percaya, memang sudah di bawah hukuman, ya, karena tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah yaitu Yesus. Dan inilah hukuman itu, perhatikan saudara, terang telah datang ke dalam dunia, ya, Yesus sudah datang sebagai terang, gereja juga sudah didirikan sebagai terang, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jahat di sini nggak usah selalu ke kriminal, jahat karena mereka nggak mau tunduk kepada Tuhan, kepada otoritas di atas mereka, kepada Allah, apalagi Allah yang di dalam Yesus Kristus di mana tuntutannya harus hidup kudus gitu ya. Mereka tidak mau. Itu perbuatan jahat, saudara. Ya. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang, ya. Nah, gereja adalah terang, jadi gereja pasti dibenci. Kalau gereja itu ya memperkenalkan terang itu kepada dunia, membawa terang itu kepada dunia, maka saudara harus siap dibenci, ya. Barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, tidak ingin mengenal, sebab mereka tidak mau perbuatan-perbuatan yang jahat itu nampak, ya. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatan dilakukan di dalam Allah. Jadi ini, saudara, kita ditaruh di dunia, di mana dunia ini terdiri dari kelompok besar yang tidak mau diterangi hatinya, tidak mencintai terang, tidak mau dosa mereka dibongkar. Mereka sudah nyaman dengan gaya hidup keberdosaan. Itulah yang tadi saya bilang, ya. Makanya kalau nyinggung-nyinggung soal tentang Tuhan aja, orang udah banyak yang gak suka, ya. Ini aneh gitu ya. Dulu tahun 80-an gitu rada masih gampang saudara ngobrolin tentang Tuhan, ya, sama orang-orang yang belum begitu kenal juga. Sekarang makin susah, ya, tidak suka ngomongin yang lain aja, ngomongin soal bisnis itu lebih gampang, ya. Ayat-ayat yang kita bisa temukan ya di dalam Perjanjian Baru misalnya itu juga sudah memberi kita peringatan, bukan peringatan, memberitahu kewaspadaan, ya. Misalnya Yohanes 16 ayat 33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, ini ya. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Di sini Yesus tidak mengatakan, tapi kuatkanlah hatimu, aku akan membebaskan kamu dari penganiayaan. Enggak ada. Jadi kemenangan ini adalah waktu saudara menghadapi aniaya dan kuat, gitu. Kuatkan hatimu. Ya, aniaya itu harus saudara terima dan tidak boleh menyerah, ya, karena dianiaya lalu saudara berhenti beriman. Itu kemenangan. 2 Timotius 3 ayat 12 dan 13. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sekali lagi, aniayanya mungkin kadarnya beda-beda. Seperti saya bilang tadi, ya, aniaya kita di sini sekarang kita Cikereling, secara gereja kita masih aman, ya. Belum ada yang berani ngotak-ngatik. Kita berharap seperti itu terus, ya. Gereja kita tetap boleh beribadah sampai kapanpun. Kita tidak mengalami masalah. Tapi ingat, saudara-saudara kita di Bandung banyak yang tidak bisa beribadah di gereja, ya. Tapi aniaya itu yang lain bentuknya, saudara, ya. Seperti tadi, di dalam pergaulan, di dalam keseharian, ya, kita mengalami aniaya, ya. Kita mau beribadah kepada Kristus harus mau, tidak bisa nyaman banget gitu. Tidak bisa diterima ngobrol sama banyak orang tentang Yesus, tidak bisa, saudara, ya. Orang jahat dan penipu akan bertambah jahat dan mereka menyesatkan, disesatkan, ya. Lalu Ibrani 10 ini lebih ekstrim, ya. Orang-orang di Ibrani ngalaminnya, saudara. Ingatlah akan masa lalu yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan. Nah, dalam perjuangan yang berat, ya, mereka harus
Mungkin kalau orang-orang di saudara sepupu kita itu ya, itu luar biasa. Mereka mengalami seperti ini. Kalau mereka biasa, kebanyakan kisahnya itu kan bertemu dengan Yesus dalam mimpi, lalu mereka mencari kebenaran, mereka lalu baca Alkitab sendiri, lalu mereka akhirnya memutuskan ikut Yesus. Kebanyakan begitu, tipikal kisah-kisah saudara-saudara kita ya, yang menemukan keselamatan. Tapi mereka bayarannya luar biasa mahal. Kita nggak ngalamin. Tapi saudara kita itu di depan mata kita loh ngalaminnya. Ini seperti ini ya. Mereka menderita dalam perjuangan yang sangat berat dan kita sebetulnya perlu menolong mereka sebetulnya. Kita harus memikirkan ini. Kita terus berdoa bagaimana pada satu waktu kita bisa memberi jalan keluar ya untuk orang-orang seperti ini ditampung gitu ya. Supaya mereka bisa di penderitaan itu kita ambil bagian. Nah ini ayat 33 ya. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan ya, karena kalau mereka ikut Yesus mereka itu akan disidang ya saudara, lalu dihina-hina. Saudara pemimpin-pemimpin agama itu lalu berhari-hari mereka akan dicecer supaya balik lagi ya. Seperti itu saudara, tidak dapat diusir dari rumah, dipecat dari pekerjaan, untuk cari kerja lagi susah, harus pindah kota gitu ya. Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlukan. Jadi sebetulnya orang Kristen itu harus nolongin mereka. Di Ibrani gitu sudah. Ya, kalau ada orang-orang yang mengalami aniaya karena ikut Yesus dengan latar belakang yang di Indonesia ya tahu sendiri saudara ya siapa, kita harusnya menolong gitu. Nah, kita belum melakukan ini ya. Kalau kita menolong bagaimana? Ikut menderita. Mungkin saudara akan diontrok ya. Saya pernah didatangi karena anaknya jadi ke gereja, lalu saya didatangin sama orang tua. Waduh, saudara deg-degan banget ya, serem, ngeri saudara. Ya, karena yang saya pikirin nanti bagaimana dengan anak istri saya. Sebenarnya kalau saya sendiri mati nggak masalah, tapi anak istri saya nanti gimana? Kalau mereka macam-macam ya, itu kan pikirannya seperti itu, takut gitu ya. Tapi ya firman Tuhan udah ngasih tahu memang begitu. Ya, gereja itu begitu saudara posisinya ya. Di 34 ya, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman dan ketika harta kamu dirampas, ini sampai harta dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Ya, saudara harus siap seperti ini. Nah, sekarang kita lihat contoh jemaat di Kitab Wahyu ya. Jemaat tipe Smyrna. Ini pendek ya, cuma 4 ayat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Nah, perhatikan ya saudara ya. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Ya, Yesus membuka dengan mengatakan ya, aku yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Di ujungnya, barang siapa menang tidak akan menderita oleh kematian yang kedua. Karena kematian pertama langsung bangkit orang Kristen ya, hidup kembali seperti Yesus. Saudara, jemaat di Smyrna ini termasuk jemaat yang luar biasa penderitaannya ya, mereka itu sampai miskin. Miskin di sini katanya itu adalah melarat, sangat miskin. Ya, kata aslinya. Kenapa? Karena akses ekonomi itu dipersulit oleh orang-orang yang anti kekristenan. Ya. Di Indonesia orang agama itu pengaruh banget untuk jabatan-jabatan di pemerintahan. Kalau saudara Kristen itu susah naik. Di kepolisian, di tentara itu susah naik. Sangat susah ya. Jadi ada saudara, cuman
Ya kita tidak merasakan lah ya, hanya orang-orang tertentu yang ngalamin. Ya, mungkin yang paling ekstrim di sini saudara ya, kita kelihatannya ini cuman ringan. Mereka akan dipenjara ya dan beroleh kesusahan selama 10 hari. Seolah-olah cuma 10 hari di penjara. Tapi ada ujungnya, hendaklah engkau setia sampai mati. Artinya saudara, mereka tuh bisa aja dipenjara dan disiksa dalam 10 hari itu mati. Ya. Nah, buktinya apa? Asumsi seperti itu. Ini contohnya adalah Polikarpus yang adalah pendeta ya, uskup dari gereja Smyrna. Ini kisahnya mungkin sudah dengar keberapa kali. Polikarpus ini kebetulan salah satu murid dari Yohanes ya, yang menulis kitab Wahyu ini. Nah, Polikarpus karena dia seorang hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran dengan berani, dan di zaman Kekaisaran Romawi pada waktu itu ya, aturannya waktu itu kaisar itu adalah Tuhan ya, seperti saudara pernah dengar. Jadi kaisar itu harus disembah sebagai Tuhan. Tidak boleh ada yang lain yang disembah melebihi kaisar. Polikarpus ini lalu dibawa ke sebuah stadium ya, di mana si prokonsul itu artinya orang yang akan memutuskan hukumannya, menyuruh seperti ini, bersumpahlah dengan karena Polikarpus menolak mengatakan kaisar adalah Tuhan ya. Lalu dia diminta bersumpah, maka aku akan membebaskan engkau, sangkallah Kristus ya. Jadi Polikarpus disuruh mengakui bahwa kaisar adalah Tuhan dan Kristus itu bukan Tuhan. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu Polikarpus menjawab apa? 86 tahun aku melayani Yesus dan dia tidak pernah menyakiti hatiku sekalipun. Bagaimana mungkin aku dapat menghujat Raja dan Juru Selamatku? Itu jawaban pertama. Tapi lalu si prokonsul ini ngomong lagi sebetulnya ya, ngomong lagi. Ayolah kamu hujat Tuhan Yesus dan sembahlah kaisar. Lalu si Polikarpus jawab apa? Sudah. Karena sia-sia engkau mendesak agar aku bersumpah demi kaisar dan berpura-pura tidak mengetahui siapa dan apa aku ini, dengarkanlah aku menyatakan dengan terus terang, aku adalah seorang Kristen. Jadi kan sebetulnya dia tahu Polikarpus ini orang Kristen, tapi seolah-olah Kristen-Kristenan gitu ya, seolah-olah Polikarpus mah bisa takut matilah gitu ya. Jadi dia menegaskan aku ini orang Kristen gitu ya. Aku nggak mungkin, intinya aku nggak mungkin menyembah kaisar dan aku tidak mungkin mengkhianati Yesus. Lalu prokonsul ini mengancam, aku punya binatang-binatang buas yang siap menerkammu, aku akan melemparkanmu kepada mereka, kecuali engkau bertobat. Bayangin saudara ya. Jadi itu sebagai dosa karena tidak menyembah kaisar itu ya, harus bertobat. Dan kalau engkau tidak takut kepada binatang buas, maka aku akan membakar engkau dengan api sampai habis ya, kalau engkau tidak mau bertobat. Lalu Polikarpus jawab apa saudara? Engkau mengancam aku dengan api yang hanya bisa membakar selama 1 jam lalu padam, tapi engkau tidak tahu tentang api penghukuman yang akan datang dan tentang hukuman kekal yang disediakan bagi orang-orang lalim. Mengapa engkau berlama-lama? Bawa ke sini apa yang engkau kehendaki. Sesudah itu Polikarpus dibakar hidup-hidup, saudara ya. Ada kisahnya bahwa Polikarpus walaupun dibakar hidup-hidup dia tidak menjerit, saudara. Polikarpus matinya tersenyum. Jadi ini apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui kitab Wahyu itu sudah terjadi ya saudara, dan terus menerus terjadi dan masih akan terjadi selama Tuhan Yesus belum datang kembali. Tetapi saudara-saudara, gereja memang butuh ini ya. Kenapa saudara? Karena pertama ada dunia membenci. Bagaimana mungkin saudara lepas dari penderitaan? Jangan jauh-jauh. Kalau saudara punya teman yang benci saudara, ya ngomong jelas-jelasan, aku benci sama kamu. Saudara batin nggak? Batin kan? Iya. Nah sekarang saudara menyadari bahwa karena saudara mengikut Yesus ya,
saudara akan dibenci. Saudara tidak siap dengan penderitaan, ya saudara nggak masuk akal gitu. Jangan harap saudara diterima oleh masyarakat luas. Kalau saudara bicara tentang Yesus, bicara tentang iman, saudara mempertahankan iman. Apalagi dalam praktek-praktek ekonomi gitu ya, yang dimana kita akan mempertontonkan kejujuran ya, kesetiaan dan sebagainya, itu orang nggak akan suka. Orang akan berusaha supaya bahkan saudara disingkirkan dari jabatan-jabatan di mana saudara meninggikan nilai-nilai kebenaran, nilai yang luhur. Itu seperti itu dunia ini, saudara. Itu pertama, saudara. Yang kedua adalah bahwa penderitaan ini juga adalah karena memang manusia berdosa ya, dan iblis ingin manusia terus jatuh dalam dosa. Makanya Tuhan harus memberi peringatan dan hukuman. Nah, karena begitu banyak ya sepanjang sejarah manusia itu yang terus-menerus berdosa, terus-menerus melakukan kejahatan di muka bumi, maka bumi ini selalu mendapat hukuman, saudara. Nanti bentuknya kan ada penyakit, ada gempa bumi, ada kecelakaan dan sebagainya. Nah, kita hidup di dunia gitu. Bagaimana mungkin kita nggak ikut kecipratan? Ya, orang lagi Abraham aja harus ngalamin kelaparan. Ya, bangsa Israel harus pergi ke Mesir karena kelaparan. Apakah mereka dihukum Tuhan? Enggak, karena seluruh dunia mengalami kelaparan. Kenapa mengalami kelaparan? Karena dosa seluruh dunia, kan gitu. Jadi saudara, penderitaan demi penderitaan yang dialami dunia ya kadang-kadang kita harus ngalamin gitu. Suka tidak suka, kenapa? Karena dunia ini berdosa. Itu. Lalu yang ketiga yang jangan sampai itu adalah karena gereja juga masih banyak dosanya. Nah ini, jadi ada peringatan dan ada teguran, bukan hukuman, bukan murka. Gereja tidak akan mendapat peringatan sangkakala pun tidak, tetapi teguran ya. Gereja akan ditegur dan dihajar supaya cepat balik gitu ya. Jadi penderitaan itu ya saudara, suka tidak suka kita memang ada di situ gitu ya. Kita nggak bisa mulus hidup ini senang terus ya, berkat melimpah, segalanya baik itu. Ya kalau kita ngalamin itu harus waspada, malah ada apa gitu ya. Seolah sepertinya semuanya baik-baik saja, itu malah ngeri gitu ya. Karena pasti di situ ada jebakan. Kita harus hati-hati, saudara ya. Sekali lagi saudara, kita harus waspada ya, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita akan baca lagi yang supaya jangan lupa ya. Inti dari kitab Wahyu ini ada di sini ya. Wahyu pasal 17 ayat 13 dan 14. Kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuan di atas segala Tuan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang terpilih, dan yang setia. Jadi saudara, kita harus terus ya berjaga-jaga bahkan dengan perlengkapan senjata Allah, karena kita masih harus berperang melawan iblis, tetapi kita akan menang kalau kita bersama dengan Tuhan, karena Roh Kudus ya sudah diberikan, roh yang lebih besar itu ada dalam kita pasti menang sebetulnya. Tapi jangan berharap kita lepas dari penderitaan, lepas dari aniaya, disukai semua orang, itu saudara lupakan ya. Karena kalau saudara ingin seperti itu, saudara harus menjual iman saudara. Kemungkinan besar harus seperti itu ya. Nah, karena upah kita yang menanti kita, kemenangan kita itu nanti bersama Kristus ya, ketika dia datang di awan-awan. Kita akan masuk dalam doa, naikkan pujian, berjuang terus sampai Tuhan kembali. Sampai Tuhan kembali.
Jika Kristus sudah menderita, menyerahkan nyawanya buat kita, maka kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itu ada salah satu firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Saudara, kita belum sampai ke sana. Penderitaan-penderitaan yang selama ini kita alami mungkin sangat ringan, saudara, sehingga kita terlena mungkin. Dan kita hidup seolah-olah baik-baik saja, Tuhan berkenan, dan kita mengejar kebahagiaan, kenikmatan-kenikmatan dunia ini, seolah itu adalah hal-hal yang merupakan berkat Tuhan. Tetapi kita perlu diingatkan kembali oleh firman Tuhan bahwa sebuah gereja dipanggil untuk mengalami penderitaan karena menjadi terang Kristus. Tentu saja kalau kita tidak mau menjadi terang Kristus, kita tidak akan menderita, sebab dunia juga tidak akan membenci kita. Tapi kalau kita mengalami hal itu, kita disukai oleh dunia karena memang kita menyembunyikan terang Tuhan terhadap dunia. Saudara, harusnya kita merasa takut, ya. Dan kita perlu mengalami teguran dari Tuhan kalau kita tidak sadar. Sebab mungkin kita sudah menjadi jemaat Laodikia yang mungkin satu hari kita akan pelajari lagi seperti apa. Kita terlena seolah-olah kita diberkati Tuhan dengan berkat-berkat jasmani yang berkecukupan misalnya. Dan lalu kita menikmati semua yang dunia nikmati, seolah-olah hidup kita berkenan kepada Tuhan. Maka kita mungkin sudah menjadi telanjang dan buta, karena kita tidak bisa melihat kegelapan itu sudah menyelimuti hati kita. Tapi bersyukurlah kalau saudara masih melihat bahwa saudara harus membawa terang itu di tengah-tengah perjalanan hidup saudara. Dan akhirnya saudara mengalami penolakan dari dunia ini. Kita harus bersyukur dan kita harus tetap setia untuk tetap menjadi terang Tuhan. Berdoalah saudara, kita bisa menjadi terang di negeri kita sendiri terlebih dahulu, di kota kita, di tengah-tengah masyarakat di mana kita ditempatkan Tuhan. Carilah terus hikmat Tuhan supaya kita bisa memperkenalkan nama Kristus dan siap untuk dianiaya. Siap ditolak, tetapi kita berharap ada jiwa-jiwa yang akan dibawa kepada Kristus melalui kesaksian kita. Kita akan naikkan pujian ini. Perjuangan kita masih panjang, saudara. Kita masih belum melihat janji-janji Tuhan di mana domba-domba Kedar akan diberikan kepada kita untuk kita layani. Dan hari-hari itu, kalau memang kita setia, kita akan melihat, dan kita mungkin harus menderita pada waktu itu. Tetapi kita harus menyiapkan diri, saudara. Mari jangan terlena dengan hiruk pikuk dunia ini seolah-olah kita hidup memang seperti dunia juga. Tapi kita bukan, saudara. Kita ini sudah ditentukan oleh Tuhan sudah dihususkan untuk menjadi terang Tuhan. Jadi itu tugas utama kita. Biarlah kita boleh diingatkan hari ini dan terus bersiap supaya kita kuat mengalami berbagai aniaya penderitaan di masa yang akan datang, dan kita bisa menolong saudara-saudara kita yang mengalami aniaya karena bertemu dengan terang itu. Kita naikkan sekali lagi. Jadi doaku
sudah memberikan roh-Mu menjadi penghibur, menjadi penolong di dalam hidup kami. Tetapi apakah kami sungguh-sungguh merasa membutuhkan penghiburan dan pertolongan-Mu setiap hari? Bagaimana mungkin kami merindukan Engkau menghibur kami kalau kami tidak menyadari bahwa kami harus menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang gelap ini, dan akhirnya mengalami penolakan dan aniaya dari dunia, baik secara sistematis, secara politik, secara pergaulan, bahkan secara ekonomi mungkin ya Tuhan. Tuhan, kami memang tidak mengalami banyak penderitaan sebagai umat-umat-Mu di Cigereleng hari-hari ini. Mungkin tanpa kami sadar memang ada, tetapi itu sama sekali tidak menjadi persoalan yang berarti. Namun jangan biarkan kami lalai dan kami akhirnya berfokus kepada pengejaran hal-hal lahiriah, sehingga kami lupa ya Tuhan bahwa ada tugas-tugas penting. Sebagai terang-Mu ya Tuhan, kami harus menjaga supaya terang Tuhan itu tetap bersinar dalam hidup kami. Kami harus menjaga hidup yang kudus itu bahkan lebih dimurnikan lagi. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau memurnikan hidup kami. Jangan biarkan ya Tuhan kenikmatan hidup, keinginan-keinginan daging itu merajalela di dalam hati kami tanpa kami sadari, sehingga ya Tuhan akhirnya membutakan mata kami terhadap kesesatan yang sudah menyimpangkan jalan-jalan kami. Tetapi sadarkanlah bahwa panggilan yang Engkau sudah tetapkan bagi kami, khususnya jemaat-Mu di Cigereleng, adalah untuk menuai jiwa-jiwa di hari-hari yang akan datang, di mana kami harusnya menantikan hal itu dengan bersiap dan dengan melatih diri. Latihlah kami supaya kami siap ketika hari-hari tuaian yang besar itu datang di negeri kami, di kota kami, di gereja kami ya Tuhan. Walaupun kami belum melihat dan bahkan kami mungkin mengalami hari-hari ini seolah-olah mengalami kemunduran secara jumlah, tetapi biarlah kami tidak terpengaruh ya Tuhan. Karena kemenangan itu memang sudah pasti. Engkau sudah berjanji, kalau kami setia, kami juga akan menang bersama Engkau. Bawalah kami terus ya Tuhan di dalam derap langkah-Mu secara iman dan secara roh, supaya kami bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar yang sedang terjadi di muka bumi. Walaupun mata jasmani kami tidak melihatnya, tetapi roh kami ada bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang sampai hari ini tetap setia, supaya lebih meningkatkan lagi ya Tuhan kesungguhan kami di dalam mengiring Engkau, di dalam berdoa untuk jiwa-jiwa, di dalam terbeban untuk mendoakan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami, ya Tuhan, untuk bangsa kami yang begitu besar yang belum diselamatkan. Terpujilah nama-Mu. Seterusnya bawa berkat dari kebenaran firman Allah, berkat dari Allah Bapa yang sudah dibukakan melalui firman Allah kitab Wahyu ini, supaya menjadi bagian dari fokus kita setiap hari, bagaimana kita memenuhi panggilan Tuhan dan menjadi setia sampai akhir, setia sampai mati. Tuhan Yesus menolong kita semua dengan kasih karunia yang melimpah-limpah dan penyertaan Roh Kudus, di kekuatan dan penghiburan yang sungguh-sungguh menjadi modal untuk kita maju dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah di nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang.